action, let's go. 저 건물을 찾으러. Merupakan negara dengan potensi sumber daya alam tambang yang melimpah. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967, hasil tambang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan A atau strategis, dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua adalah golongan B atau vital, dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah emas, perak, dan tembaga. Yang ketiga adalah golongan C atau industri, dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan secara tidak langsung memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah pasir dan batu. Hasil tambang yang melimpah membuat banyak warga Indonesia tertarik untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya tambang agar menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, banyak juga orang yang mengeksploitasi sumber daya tambang secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah yang pertama, rusaknya lingkungan abiotik ekosistem akibat zat polutan, dan yang kedua, rusaknya daya dukung lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga, gangguan jaring-jaring makanan, dan yang keempat, banyak terjadi keracunan makanan yang disebabkan oleh tanaman, ikan, hewan ternak mengonsumsi pakan yang terkena zat polutan. Dampak yang ditimbulkan tentu dapat merugikan semua makhluk hidup yang berada di sekitar area tambang tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya untuk mengatasi hal ini. Berikut merupakan upaya dan peran lembaga sosial dalam mengatasi permasalahan terkait pemanfaatan sumber daya alam tambang emas. Yang pertama adalah peran lembaga keluarga, yaitu memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga tentang bahayanya pertambangan emas dan cara untuk melestarikan emas. Contohnya, dengan tidak membeli dan menggunakan emas secara berlebihan hanya untuk pamer atau hal tidak penting lainnya. Yang kedua adalah peran lembaga agama, yaitu menuntun setiap individu untuk berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup dan tidak merusak lingkungan. Contohnya, ketika pengajian, Ustadz menyampaikan ceramah tentang larangan merusak lingkungan dan menggunakan perhiasan emas secara berlebihan, karena hal ini merupakan sifat sombong yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, yang ketiga adalah peran lembaga ekonomi, yaitu mengarahkan pekerja tambang untuk melakukan alih profesi dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memberi modal usaha. Contohnya, dengan menyediakan lapangan kerja di bidang pertanian dan peternakan atau memberi modal usaha untuk membuka warung sembako. Selanjutnya, yang keempat ada peran lembaga pendidikan, yaitu anak sekolah diberi pendidikan tentang cara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Contohnya, sekolah membuat peraturan yang tidak memperbolehkan siswa-siswi menggunakan perhiasan emas secara berlebihan. Yang terakhir ada peran lembaga politik, yaitu pemerintah membuat undang-undang dan perizinan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam secara baik dan benar. Contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin atau yang biasa disebut dengan PETI.